Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1186. Yanjing, Restoran Tiandi. King Yu, kamu tadi ketakutan. Makanlah sesuatu dulu. Ye Shikai mengeluarkan sumpit dan mengambil sepotong iga babi untuk Su King Yu. Restoran ini tidak mewah, tetapi Ye Shikai sudah makan di sini berkali-kali dan rasanya lumayan. Ada juga alasan yang sangat memalukan. 1,5 jam lagi, penerbangan ke Donghai akan lepas landas, dan restoran ini sangat dekat dengan bandara. Siapa gerangan yang memasang bom di perusahaan? Su King Yu tampaknya masih tenggelam dalam kepanikan tadi. Tidak hanya orang-orang dari perusahaan yang ada di gedung itu, tetapi juga karyawan dari perusahaan lain. Evakuasi begitu banyak orang menyebabkan banyak kepanikan. Saya khawatir perusahaan juga akan terpengaruh. Dan, bagaimana kau tahu bahwa sesuatu akan terjadi padaku? Su King Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal ini adalah yang paling aneh. Ye Shikai tampaknya dapat memprediksi masa depan. Tentu saja, Su King Yu tidak akan pernah percaya bahwa Ye Shikai sendiri yang membawa bom ini. Sebenarnya, itu hanya mimpi yang bisa diramalkan. Ye Shikai tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkin itu adalah kemurahan hati Tuhan yang memberinya kemampuan istimewa seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah berkah tersembunyi. Faktanya, Ye Shikai telah menghadapi bahaya dengan berbagai ukuran tidak kurang dari 100 kali, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain, tetapi dia tidak selalu dapat memprediksi masa depan, kalau tidak, dia pasti dapat menghindari bahaya setiap saat. Ada banyak hal di dunia yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, seperti kekuatan internal dan kultivasi, yang sulit dijelaskan. Mimpi firasat, Ye Shikai hanyalah salah satunya. Ouyang dan Titu akan bertanggung jawab atas kasus pemboman itu dan pasti akan memberimu penjelasan. Ngomong-ngomong, King Yu, kamu bisa pindah ke gedung kantor lain. Sekarang perusahaan sudah berkembang, saatnya pindah ke tempat yang lebih besar. Ye Shikai tidak punya apa-apa saat bercerai. Kekayaan bersih Su King Yu sendiri lebih dari 100 miliar. Dan 100 miliar ini bukan real estate. Itu adalah mata uang keras seperti berlian dan emas batangan, serta berbagai harta karun dan barang antik berharga dan uang tunai yang tak terhitung jumlahnya. Jika ditempatkan di perusahaan, semuanya adalah dana likuid. Dapat dikatakan bahwa Su King Yu adalah wanita kaya, yang mutlak dan bahkan membeli gedung di pusat kota bukanlah masalah. Sebenarnya, aku memang berencana untuk melakukan itu. Su King Yu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak ingin menggunakan uang Ye Shikai. Sampai sekarang, uang itu masih ada di rekening Swiss Su King Yu. Karena setiap kali dia membicarakan uang itu, Su King Yu akan memikirkan Ye Shikai dan merasa lelah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di pintu. Ye Shikai berbalik dan melihat orang yang paling tidak ingin dia lihat. Xiao Kai, kamu di sini. Chen Yuxin melangkah cepat dan meraih lengan Ye Shikai. Su King Yu tiba-tiba menoleh, tampak sedikit bersalah. Jelas bahwa dia khawatir Chen Yuxin akan salah paham. Kamu sudah tahu segalanya tentang apa yang terjadi di grup Tianya tadi. Ye Shikai masih penuh keraguan. Bagaimana Chen Yuxin tahu bahwa dia sedang menjinakkan bom di grup itu? Nonaan yang memberitahuku. Chen Yuxin menjelaskan. Jadi itulah mengapa Anlan masih memihak Ye Shikai di dalam hatinya. Meskipun dia membencinya karena Su King Yu, sekarang Chen Yuxin telah menikah dengan Ye Shikai, dan masalahnya sudah selesai. Selain itu, Ye Shikai juga ingin menyelamatkan nyawa seluruh gedung, jadi setelah memberitahu Su King Yu, Anlan juga memberitahu Chen Yuxin. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Yuxin tampaknya tidak melihat Su King Yu saat dia memeriksa luka-luka Ye Shikai. Namun, ini lebih baik daripada kedua wanita itu bertengkar. Baiklah, aku baik-baik saja. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Su King Yu akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan segera berdiri. Untuk menghindari kecurigaan, dia harus segera pergi. Nona Chen, saya masih ada urusan lain, jadi saya permisi dulu, kata Su King Yu lembut. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengusirmu. Menuangkan. Xiao Kai, ayo pulang. Ye Shikai hendak menghentikan Su King Yu, tetapi dihentikan oleh Chen Yuxin. Aku hampir mati karena khawatir. Mengapa kamu mencoba menjinakkan bom itu? Tidak, aku harus segera pergi ke Donghai. Ye Shikai melihat arlojinya dan langsung menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Aku harus pergi sekarang, kalau tidak aku akan ketinggalan pesawat. Dia masih khawatir tentang partisipasinya dalam operasi di pegunungan luar Donghai besok. Sekarang sudah malam. Jika dia naik pesawat, dia akan tiba di Donghai dini hari jika tidak ada yang salah. Aku tidak setuju. Apa yang akan kau lakukan di Donghai? Setelah mendengar ini, wajah Chen Yuxin tiba-tiba berubah dan dia membantah dengan keras. Orang-orang di sekitar melihat ke arah mereka berdua. Melihat wanita secantik Chen Yuxin membuat keributan, mereka secara naluriah berpikir bahwa Ye Shikai berselingkuh. Tentu saja aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku akan kembali besok setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh dan mencoba keluar dari restoran, tetapi dihentikan oleh beberapa pria berpakaian hitam, yang dipimpin oleh Chen Ruoya. Paman, silakan masuk ke mobil. Kamu, Xiao Xin, hentikan. Aku tidak ingin bertarung di sini. Ye Shikai ingin mengancam,
tetapi tampaknya tidak ada gunanya. Chen Yuxin tidak pernah takut dengan ancaman. Dia segera berjalan ke sisinya dan memeluknya erat dari belakang. Baiklah, bukankah sudah cukup aku berjanji padamu? Ye Shikai berkata tanpa daya, memalingkan wajahnya, matanya tertuju pada kamar mandi di sebelahnya. Tunggu sebentar, aku harus ke kamar mandi. Mata Ye Shikai berputar-putar, tampak seperti sedang terburu-buru ingin buang air kecil. Baiklah. Kalau begitu silakan saja, tapi kamu tidak boleh melarikan diri. Chen Yuxin terlalu malu untuk menghentikannya. Dia tampaknya berpikir bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh dan melepaskan tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. 5 menit kemudian. Baiklah, ayo pergi. Ye Shikai keluar dari kamar mandi dan, dengan sadar, masuk ke dalam mobil. Chen Yuxin segera mengikutinya dan mereka berdua duduk di kursi belakang. Sepanjang jalan, Chen Yuxin memeluk Ye Shikai dengan erat. Xiao Xin, maafkan aku. Tiba-tiba, Ye Shikai menoleh dan berkata dengan dingin. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sesuatu yang besar terjadi di Donghai. Aku harus pergi ke sana. Aku akan menjelaskannya kepadamu saat aku kembali. Saat Ye Shikai berbicara, tubuhnya perlahan mulai menjadi transparan. Semua orang di dalam mobil tercengang oleh pemandangan ini. Seseorang yang masih hidup perlahan menghilang tepat di depan mata mereka. Bandara Yanjing. Dasar bocah nakal, kau benar-benar menggunakan klon bayanganmu untuk menipu mereka. Dalam bahasa Mandarinmu, ini seharusnya disebut melarikan diri dari cangkang. Tawa roh pedang terdengar di benak Ye Shikai. Apa yang lucu? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ye Shikai mematikan teleponnya. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Chen Yuxin seharusnya membawa orang untuk memburunya. Namun, penerbangan akan lepas landas dalam 5 menit. Para penumpang yang terhormat, pesawat akan segera lepas landas. Harap matikan ponsel Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebuah suara manis terdengar dari radio. Bab 1187. Suara yang sangat familiar, suara ini sepertinya Tang Yun, tetapi dia bukan lagi seorang pramugari. Tang Yun pernah menjadi orang yang mengintai di sampingnya, dan dia pernah membunuhnya, tetapi dia membiarkannya pergi. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ye Shikai tidak tahu bahwa wanita yang selalu mencintainya dalam diam ini telah meninggal. Saat pesawat tiba di Bandara Donghai, langit sudah gelap gulita. Saya melihat jam tangan dan berpikir saya masih punya waktu untuk kembali dan tidur. Namun, Ye Shikai masih membuat perhitungan yang salah. Kali ini pesawat mendarat di bandara kedua di Donghai, yang jauh dari tujuan. Untungnya, saat itu sudah larut malam dan lalu lintas tidak begitu padat, tetapi ketika mereka tiba di tujuan, langit sudah fajar. Maaf telah membuatmu menunggu. Ye Shikai melangkah cepat ke dalam villa. Seperti yang diharapkan, Jiqian dan Putri Iblis Penghancur Jiwa sedang duduk di sofa. Tidak jauh dari sana, pengawal kegelapan dan pengawal bulan berdiri dalam 6 baris, dengan ekspresi waspada, siap bertempur, seolah-olah pertempuran besar akan segera dimulai. Melihat kembalinya Ye Shikai, wajah muram semua orang akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Apa yang akan mereka hadapi memang pertempuran besar, dan jika pelatih tidak ada di sana, bagaimana hati orang-orang bisa tenang? Bagaimana keadaan King Yu? Apakah dia baik-baik saja? Jiqian tampaknya telah menemukan sesuatu dan bertanya langsung. Ye Shikai menceritakan keseluruhan ceritanya secara terperinci. Semua orang mendengarkan dengan rasa takut dan cemas, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, Jiqian tampaknya lebih khawatir tentang mimpi firasat Ye Shikai. Mungkinkah benar-benar ada hal ajaib seperti itu? Ada apa dengan adik iparku? Aku merasa ada yang mengincarnya. Moji dengan santai memanggil Su Qingyu dengan sebutan, kakak ipar. Nyehun dengan cepat berpura-pura batuk, memberi isyarat agar dia diam. Tanpa diduga, Moji sangat keras kepala. Dia mendengus dingin dan tidak peduli. Jangan khawatir. Longya sudah turun tangan dalam penyelidikan, dan sekarang kebenarannya sudah terungkap, pihak lain sudah menjadi burung yang ketakutan. Mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Ye Shikai menganalisis. Ngomong-ngomong, bos, senang sekali Anda kembali. Baru saja, Tuan Zeng mengirimi kami pesan yang meminta kami untuk lebih waspada saat pergi ke pinggiran kota. Dengan Anda di sini, moral meningkat dan saudara-saudara menjadi lebih percaya diri. Daerah pinggiran luar pegunungan. Pegunungan pinggiran kota bagian luar jarang penduduknya, dan kecuali beberapa petani di dekatnya, tempat lainnya sunyi senyap. Sedangkan bagian dalam gunung, merupakan surga bagi binatang buas. Ngomong-ngomong, Feng Shui di sini cukup bagus, tidak heran keluarga Zeng memilih untuk dimakamkan di sini. Namun, saat ini, ada ratusan kendaraan yang berkumpul di luar gunung di pinggiran kota, dan semuanya adalah mobil mewah, dan ada beberapa kendaraan komersial. Mereka yang tidak tahu akan mengira itu adalah pameran mobil mewah. Tidak hanya ada mobil, tetapi juga ada arus orang yang terus-menerus. Mereka semua adalah anggota keluarga Zeng, termasuk keturunan langsung, keturunan agunan, tetua, penjaga, dan personel keamanan, dengan lebih dari 1.000 orang. Anda tahu, keluarga Zeng tidak hanya ada di Yanjing, banyak cabang sampingannya yang bekerja di bisnis keluarga di tempat lain, dan banyak dari mereka memegang posisi penting.
Mudah dibayangkan bahwa Zheng Ji, sebagai satu-satunya keturunan langsung, harus berurusan dengan begitu banyak sepupu yang tidak berhubungan baik satu sama lain, dan situasi canggung yang mereka hadapi saat bertemu. Berada di keluarga seperti itu, semua orang mengincar posisi kepala keluarga, tetapi karena status Zheng Ji sebagai keturunan langsung, mereka tidak punya pilihan selain tunduk dan menyanjungnya. Sepupu, lama tak berjumpa. Seorang wanita berjaket hitam perlahan berjalan mendekati Zheng Ji. Zheng Su, itu kamu. Ketika Zheng Ji melihat orang itu datang, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Aku tidak menyangka sepupuku masih mengingatku. Sudut mulut wanita itu terangkat, dan senyum palsunya tampak sedikit menyeramkan. Tentu saja, Zheng Ji tentu ingat wanita di depannya. Zheng Su adalah putri pamannya, dan karena itu sepupunya. Sungguh kebetulan bahwa kedua orang tua Zheng Ji memiliki nama keluarga Zheng. Faktanya, keluarga gadis ibu Zheng Ji juga merupakan keluarga Zheng, tetapi Zheng ini bukanlah Zheng milik Zheng Li. Oleh karena itu, Zheng Su terdengar lebih seperti sepupunya, dan nasib ini juga menjadikan Zheng Su sebagai generasi muda di antara garis keturunan yang paling dekat dengan garis keturunan langsung. Bagaimanapun, marga itu ada di sana, dan ayah Zheng Su serta ibu Zheng Ji adalah saudara kandung. Dalam hal hubungan darah, kecuali saudara kandungnya Zheng Ruo, Zheng Su adalah yang paling dekat dengannya. Zheng Ji adalah pria yang lembut dan rendah hati, tetapi Zheng Su adalah wanita yang licik dan sudah seperti ini sejak kecil. Keduanya sangat luar biasa, dan keduanya lulus dari universitas bergengsi. Zheng Su bertanggung jawab untuk mengelola industri keluarga Zheng di Chang'an, dan kinerja telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Prinsip paling mendasar dari sistem patriarki, yang selalu ditekankan oleh Tiongkok adalah suksesi oleh putra tertua. Zheng Ji adalah putra tertua, jadi dia secara alami adalah orang pertama yang akan mewarisi tahta. Namun, dia bukan tanpa pesaing. Ada dua jenis cabang agunan. Yang pertama adalah jenis kerabat yang pada dasarnya tidak ada hubungan sama sekali, dan hanya memanfaatkan ketenaran keluarga Zheng. Dengan identitas ini, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pewaris keluarga. Jenis lainnya adalah seperti Zheng Ruo, cabang agunan yang melekat erat dengan garis langsung. Mereka juga memiliki hubungan darah yang dekat dan mampu menjadi pewaris kedua atau ketiga. Yang paling kompetitif di antara mereka adalah Zheng Su. Sebagai perbandingan, sepupu-sepupu Zheng Ji hanyalah orang-orang tidak berguna yang pandai makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi bingung ketika menyangkut hal-hal serius. Sepupu, aku membawakanmu beberapa hadiah dari Chang'an. Hadiah-hadiah itu ada di mobil. Aku akan meminta seseorang untuk mengambilnya. Tidak perlu. Kita akan segera pergi ke pegunungan, jadi mari kita bersiap-siap. Zheng Ji menggelengkan kepalanya dan menolak. Baiklah. Bos, kita naik saja seperti ini. Myeon memegang tali panjat di tangannya dan melangkah di bebatuan yang curam. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia harus memanjat bebatuan saat sampai di pegunungan di pinggiran kota. Tentu saja, tebing ini adalah puncak tertinggi gunung pinggiran luar. Rencana kita adalah mempertahankannya. Yesike sudah lama terbiasa memanjat tebing seperti ini. Jika berada di Longya, mereka akan diminta memanjatnya dengan tangan kosong. Ketika mereka tiba di puncak tebing, seperti yang dikatakan Zheng Ji, pemandangan di bawah gunung terlihat jelas, kecuali hutan di sini sangat lebat dan menghalangi pandangan. Bos, lihat ke depan, ada rumah kayu. Myeon menunjuk ke depan dan berkata, Yesike memberi isyarat, dan semua orang berbaring di rumput tanpa gerakan apapun. Proyeksi holografik tidak menunjukkan bahwa ada rumah di sini. Yesike berkata dengan waspada, dan hampir hanya orang-orang dari keluarga Zheng yang akan datang ke pegunungan pinggiran luar ini, jadi siapa yang akan membangun rumah kayu di sini? Kalian tetaplah di sini, aku akan membawa dua pengawal rahasia untuk memeriksanya. Yesike melangkah maju dan tiba di depan rumah kayu itu. Dia perlahan mendorong pintu kayu itu hingga terbuka. Dindingnya ditutupi oleh jaring laba-laba dan tanahnya ditutupi oleh debu. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini setidaknya selama 10 tahun. Bab 1188. Di dalam rumah kayu, Yesike menemukan banyak barang kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak ada satupun yang merupakan produk elektronik, bahkan telepon paling dasar sekalipun. Namun, ia menemukan banyak barang antik, seperti panci besi besar, mangkuk bambu, sumpit kayu, dan banyak peralatan memasak dari kayu, yang semuanya berasal dari abad lalu. Yesike tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai bertanya-tanya siapa pemilik rumah kayu ini. Tuan, tidak ada seorang pun di sini, dan tidak ada mekanisme. Kedua penjaga rahasia itu memeriksa dengan saksama. Penampakan sebuah rumah di pegunungan terpencil pastilah sesuatu yang luar biasa menurut alur cerita dalam film dan drama TV. Ayo pergi, kita masih harus bergegas. Yesike berkata dengan ringan. Ketika dia sampai di pintu, dia membungkuk sedikit ke arah rumah kayu itu. Mungkin seorang tuan pernah tinggal di sini sebelumnya. Tidak sopan bagi mereka untuk masuk seperti ini, dan membungkuk adalah cara untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Tinggalkan 20 orang di sini. Yesike menemukan tempat yang bagus dan membawa yang lain ke tempat lain. Bos, jika tidak terjadi apa-apa selama upacara pengorbanan keluarga Zheng kali ini, maka semua usaha kita akan sia-sia.
Lihat di sini, kita berada di ketinggian yang luar biasa, dan kita dapat melihat segala sesuatu di sekitar sini. Tidak ada seorang pun sama sekali. Saya pikir Tuan Muda Zeng terlalu sensitif. Moji melihat sekeliling. Gunung itu kosong. Hembusan angin bertiup masuk, dan suaranya bergema di lembah yang kosong. Tuan Muda Zeng adalah orang terpintar yang pernah kutemui. Rencananya sempurna, dan dia pernah menolong kita sebelumnya. Kali ini, anggap saja kita membalas kebaikannya. Ye Xike menoleh ke semua orang. Sejujurnya, dia lebih berharap daripada siapapun bahwa ini hanya kecurigaan Zheng Ji, karena begitu perkelahian terjadi, baik pengawal kegelapan maupun pengawal bulan akan menderita korban. Laporkan kepada Tuan, jejak kaki ditemukan di lereng bukit di depan. Perkiraan awal ada 20 hingga 30 orang. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia maju untuk melapor. Seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Kemunculan sejumlah besar orang pasti menjadi masalah. Setelah mendengar ini, ekspresi Ye Xike tiba-tiba menjadi gugup. Seperti yang diharapkan Zheng Ji, memang ada orang yang menyergap di sini. Miehun, bawa beberapa orang untuk mengejar mereka. Jika kalian menemukan seseorang, jangan bertindak gegabah. Namun, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk menangkap seseorang. Ye Xike memberi perintah. Ninggong jarang membiarkan seseorang hidup. Dunia bawah barat sangat langsung. Seperti kata pepatah, yang kuat tidak memilih lawan mereka karena mereka tidak terkalahkan. Namun, mereka mengintai di pegunungan di luar kota. Situasinya istimewa. Jika mereka bertarung dan membuat keributan besar, itu tidak hanya akan gagal membantu Zheng Ji, tetapi juga akan mempermalukannya. Sebagai putra tertua keluarga Zheng, ia mulai mengambil alih tanggung jawab kegiatan pengorbanan dari Zheng Li. Semua orang bisa bertarung, tetapi itu pasti akan memengaruhi Zheng Ji, yang merupakan orang yang bertanggung jawab. Ini bukan yang diinginkan Ye Xike. Kesulitan tugas ini terletak pada tidak membuat keributan. Bos, jejak kaki itu menghilang di lumpur. Kurasa jejak itu masuk ke dalam lumpur. Tak lama kemudian, Miehun membawa anak buahnya kembali. Bagaimana dengan lumpur? Karena mereka memasuki lumpur, seharusnya ada jejak kaki yang tertutup lumpur di dekatnya. Ye Xike bertanya balik. Kami sudah mencarinya. Tidak ada jejak kaki di sekitar sini, dan tidak ada jejak di rumput sekitar. Miehun menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka menaruh kantong plastik di lumpur dan tidak menempelkannya ke tanah. Dan tidak ada jejak kaki di rumput sekitar. Dengan kata lain, petunjuk kita sudah hilang. Sepupu, kamu terlihat sangat gugup. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Di sisi lain, semua orang di keluarga Zheng juga menuju ke pegunungan. Karena banyak peserta adalah anak-anak, mereka harus beristirahat selama setengah jam setelah berjalan setiap 5 kilometer. Ya, akhir-akhir ini aku merasa sedikit tidak enak badan. Zheng Ji menertawakannya. Bagaimanapun, Zheng Su adalah sepupunya dan seorang selebriti dalam keluarga. Tidaklah pantas untuk menghadapinya sekarang. Ada banyak orang dalam keluarga, dan para tetua serta pejabat yang berkuasa semuanya memilih sisi. Bentuk embrio pertikaian internal telah muncul, jadi Zheng Ji harus memenangkan hati para sentris itu untuk meningkatkan daya tawarnya. Jadi dia pandai berbicara dengan cara yang berbeda kepada orang yang berbeda. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi karena Zheng Su berkata demikian, dia mungkin juga menyetujuinya. Sepupuku sibuk dengan kegiatan pengorbanan keluarga. Dia benar-benar lelah. Dia harus menyapa begitu banyak paman dan bibi. Itu benar-benar melelahkan. Zheng Su berkata dengan lembut. Dia tampak tidak berbahaya, tetapi Zheng Ji bukanlah orang bodoh. Zheng Su adalah orang yang berdada hitam dengan rencana yang dalam. Yang terpenting adalah dia sangat ambisius dan mengincar posisi kepala keluarga. Baiklah, bagaimana kalau kamu kembali ke Laut Cina Timur dan membantuku, sepupu? Haha, bagus sekali. Namun, aku masih punya banyak hal yang harus kuurus di Chang'an. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali karena aku harus mengurus keluarga Tang, keluarga Li, dan keluarga Gongsun. Zheng Su berkata dengan enteng. Sepupuku pergi jauh dari rumah sepanjang tahun, dan itu sulit. Tuan muda, ada masalah di jalan di depan. Pada saat ini, Mo Changfeng datang dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Zheng Ji. Wajah Zheng Ji tiba-tiba berubah. Sebagai guru dan orang kepercayaan Zheng Ji, Mo Changfeng adalah orang yang paling dipercaya di keluarga Zheng. Kultivasi Mo Changfeng juga sangat tinggi. Kali ini dia dibawa untuk berjaga-jaga. Sepupu, ada apa? Tanya Zheng Su dengan tenang, tampak tidak tergesa-gesa, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ada masalah di jalan di depan. Zheng Ji tidak menyembunyikannya. Bahkan, dia selalu curiga bahwa orang yang diam-diam mengumpulkan lawan keluarga untuk mengincarnya adalah Zheng Su. Dia ingin melihat Zheng Ji mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh keluarga. Zheng Ji bergegas maju bersama beberapa pengawal, dan benar saja, jalan di depannya penuh dengan tumpukan batu. Bagian yang tertinggi bahkan lebih tinggi dari manusia. Sepertinya ada tanah longsor di gunung sebelah kiri, yang menghalangi jalan. Ada begitu banyak orang dalam keluarga, termasuk banyak anak. Bagaimana dia bisa mengambil jalan ini? Jika demikian, Zheng Ji pasti tidak akan disukai.
Penatua Mo, tolong bawa anak buahmu untuk membersihkan jalan secepatnya. Perintah Zheng Ji. Ya, guru. Ada apa, sepupu? Sepertinya ini sangat disayangkan. Ini jalan pegunungan dan ada tanah longsor. Mungkin akan menunda perjalanan kita cukup lama. Pada saat ini, Zheng Su juga datang, dengan jelas mengejek Zheng Ji. Kegiatan kurban itu sangat penting. Tentu saja saya sudah siap dan membawa semua peralatannya. Zheng Ji mencibir. Meskipun jalannya rusak, itu hanya akan menunda waktu. Berdasarkan situasi saat ini, puing-puing bisa dibersihkan paling lama dalam waktu 1 jam. Kalau begitu, aku akan pergi dan beristirahat dulu. Zheng Su mengangguk. Zheng Ji bingung. Hujan tidak turun dalam beberapa hari terakhir, dan para penyelidik tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin tanah longsor terjadi begitu saja? Bab 1189. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan membawa orang-orang dengan peralatan dan menjamin untuk membersihkan jalan dalam waktu setengah jam. Mo Changfeng berkata dengan marah ke punggung Zheng Su. Kali ini Zheng Su datang ke Yanjing, seperti musang yang berkunjung ke ayam di tahun baru, tanpa niat baik. Sekarang Zheng Ji dalam masalah, dia tentu tidak bisa berdiam diri saja. Kegiatan pengorbanan itu sangat penting, terkait dengan reputasi Zheng Ji dalam keluarga. Dia tidak hanya harus bekerja keras, tetapi dia juga harus mempertaruhkan nyawanya. Apa yang seharusnya memakan waktu 1 jam harus diselesaikan dalam waktu setengah jam. Penatua Mo, kalau begitu aku serahkan padamu. Aku akan memberitahu ayahku terlebih dahulu. Zheng Ji mengangguk. Nona Zheng, kami telah menyelesaikan tugas yang Anda minta. Pada saat ini, di garnisun yang jauh, Zheng Su sedang berbicara di telepon. Bagus sekali, seharusnya tidak ada jejak yang tertinggal. Jangan khawatir, Nona Zheng. Tidak seorang pun akan mengetahuinya. Sebuah kepastian tegas terdengar dari ujung telepon. Bagus sekali, tapi hal berikutnya lebih penting. Jangan mengecewakanku. Zheng Su memarahi dengan dingin. Saya pasti akan menyelesaikan tugas itu. Juga, aku akan mengosongkan ponsel ini sekarang. Jangan meneleponku lagi sampai tugas ini selesai. Ya. Zheng Su berjalan menuju tempat peristirahatan keluarganya. Karena mereka telah melewati banyak jalan pegunungan, banyak tuan muda dan nyonya muda mulai mengeluh. Benarkah? Jalan yang sangat buruk. Kakiku hampir patah karena berjalan di sana. Ya, kenapa kita tidak naik kendaraan off-road saja? Kenapa harus jalan kaki? Aku benar-benar tidak mengerti apa aturan keluarga. Zheng Su berdiri di belakang beberapa pemuda dari cabang samping, mendengarkan percakapan mereka tanpa bersuara. Bagi para pesolek yang diantar dengan mobil mewah saat pergi keluar dan semua sudah disediakan saat pulang, berjalan kaki lebih dari 20 km di jalan pegunungan memang sulit bagi mereka. Zheng Su tersenyum dingin. Sebenarnya, dalam hal kebugaran fisik, berjalan sejauh 20 km bukanlah masalah besar bagi orang dewasa normal. Paling-paling, itu hanya sedikit melelahkan. Para playboy ini tidak lelah secara fisik, tetapi lelah hati. Mereka tidak memiliki ambisi dan hanya tahu bagaimana mengejar kesenangan dan menjalani kehidupan mewah. Bagaimana mereka bisa rela menderita kesulitan seperti itu? Zheng Su melambaikan tangannya, dan pelayan terpercaya segera membawakannya sepiring kue kering. Semuanya, aku membawakan kalian beberapa kue, kemarilah dan cicipi. Zheng Su tersenyum, berjalan ke arah kerumunan dan meletakkan sepiring kue di atas meja. Ya, ada kue. Berikan aku sepotong. Beberapa pemuda bergegas mengambil kue-kue itu. Karena mereka berasal dari keluarga kaya, bagaimana mungkin kue-kue itu biasa saja? Meskipun Zheng Su hanya mengambil barang-barang kecil, semuanya sangat mahal. Zheng Su, kamu sudah berjalan begitu lama, apakah kamu tidak lelah? Kata salah satu dari mereka. Tentu saja aku lelah, tetapi karena ini adalah rencana sepupuku, aku tidak bisa tidak pergi. Zheng Su berkata dengan santai. Meskipun nadanya santai dan acuh tak acuh, dia mengarahkan kritik semua orang pada Zheng Ji. Meskipun para playboy ini tidak berpendidikan, mereka semua adalah anggota keluarga Zheng. Jika mereka berhasil dibujuk dan digunakan sebagai senjata untuk melawan Zheng Ji, itu akan sangat berguna. Zheng Ji hanya mengandalkan statusnya. Kenapa dia memerintah kita? Lagi pula, aku lebih tua darinya. Seperti yang diharapkan Zheng Su, seseorang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Zheng Ji. Ya, saya dengar suster Zheng Ruo dibunuh, dan dia tidak menemukan hasil apapun dari penyelidikan. Dia masih menuding kita. Banyak orang di sini adalah orang tua dia. Benar sekali. Begitu seseorang mengatur kecepatan, orang lain akan mengikutinya. Kudengar jalan di depan sudah ambruk. Aku tidak tahu kapan kita bisa melanjutkan perjalanan. Zheng Su menghela napas, tampak menyesal. Apa? Ada tanah longsor. Apakah Zheng Ji tidak tahu tentang ini? Lupakan saja. Kurasa dia hanya orang yang tidak berguna dan tidak tahu apa-apa sebelumnya. Semua orang sudah agak tidak puas dengan Zheng Ji, dan ketika mereka mendengar berita itu, kata-kata mereka menjadi semakin tidak menyenangkan. Ya, kenapa kita tidak kembali melalui jalan yang tadi kita lalui? Ya, aku sudah muak dengan penghinaan ini. Ayo, ayo. Semua orang terus membuat keributan.
Mungkin karena sifat playboy-nya yang biasa, dia kehilangan kesabarannya terlepas dari kesempatannya. Ku dengar, kau akan pergi. Pada saat ini, terdengar suara suram. Semua orang menoleh, tetapi mereka sangat takut dengan orang yang datang sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang yang datang adalah Zheng Li. Ada juga beberapa lelaki tua berambut putih di sekitarnya. Mereka semua adalah tetua paling berkuasa dalam keluarga. Mereka juga orang kepercayaan Zheng Li yang telah menaklukkan dunia bersamanya saat itu. Mereka sangat kuat. Dengan situasi sebesar itu, siapa yang tidak panik? Para playboy itu semua sadar akan identitas mereka, karena mereka semua adalah keturunan dari cabang-cabang kolateral, sementara pria di depan mereka adalah kepala seluruh keluarga besar dan seorang tetua. Yang terpenting adalah mereka baru saja mengucapkan kata-kata, tidak patuh. Tidak, tidak, Patriark, kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Itu hanya lelucon, hanya lelucon. Pria itu mengubah ekspresinya dengan cepat dan menyanjungnya. Serius, bahkan jika Zheng Li memukuli mereka sampai mati saat ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Jika Zheng Li mengusir mereka dari keluarga Zheng dan orang-orang mengatakan itu mereka, bahkan orang tua mereka akan menjadi anjing liar. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung tanggung jawab ini. Begitu mereka meninggalkan keluarga Zheng, mereka tidak akan berarti apa-apa. Semua rumah mewah, mobil mewah, uang, dan status akan hilang. Guru, bukan itu yang kalian maksud. Kami hanya lelah dari perjalanan gunung dan hanya bercanda. Tolong jangan marah. Pada saat ini, Zheng Su membujur dari samping. Aku tidak menyangka Suer akan kembali juga. Zheng Li meliriknya, dan kemarahan di wajahnya mereda hingga 70%. Bagaimanapun, Zheng Su adalah keponakan Zheng Li. Jika dia tidak ingin bersaing dengan Zheng Ji untuk mendapatkan kekuasaan, Zheng Li akan mencintainya dengan sepenuh hati. Sayang sekali dia adalah pesaing Zheng Ji. Yah, sesibuk apapun Chang'an, aku harus kembali untuk ikut berkorban. Aku membawa banyak barang bagus dari Chang'an, semuanya untuk kepala keluarga. Baiklah, demi Suer, aku akan mengampunimu hari ini. Jika aku mendengar gosip lagi, suruh orang tuamu datang mencariku. Zheng Ji mendengus dingin, berbalik dan pergi. Para tetua penjaga di belakangnya juga mengikutinya. Itu memang kepala keluarga. Auranya yang kuat hampir mencekik. Setelah mereka pergi, mereka merasa lega dan terengah-engah. Zheng Su, terima kasih banyak kali ini. Beberapa playboy dimarahi oleh Zheng Li, yang seperti pengalaman mendekati kematian. Mereka tentu saja berterima kasih kepada Zheng Su karena memohon untuk mereka tadi. Tidak apa-apa. Zheng Su menghibur semua orang. Meskipun omelan Zheng Li tadi membuat para playboy ini berperilaku baik, Zheng Su tahu bahwa mereka hanya mengatakannya tetapi tidak yakin dalam hati mereka. Tidak lama lagi mereka akan merasa tidak puas dan mengutuk Zheng Li dan Zheng Ji di belakang mereka. Dengan cara ini, mereka secara alami akan memilih untuk bergabung dengan Zheng Su. Selain itu, sebagian besar orang tua mereka adalah orang yang beraliran tengah dalam keluarga. Dengan dukungan mereka, daya saing keluarga akan meningkat. Bab 1190. Zheng Ji tidak tahu apa yang terjadi di tempat istirahat, dia juga tidak menyangka bahwa tindakan Zheng Su terhadapnya sudah dimulai. Meskipun dia masih muda, dia sangat licik. Sebagai perbandingan, Zheng Ji tampak agak tidak licik. Namun, seorang kepala keluarga yang berkualitas seharusnya licik, tetapi tidak terlalu licik. Namun, ini akan memakan waktu hingga Zheng Ji benar-benar menjadi kepala keluarga untuk menunjukkannya. Sekarang dia sedang ditipu oleh Zheng Su di mana-mana dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Zheng Li tentu tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, dia 30 tahun lebih tua dari Zheng Su. Faktanya, dia bisa melihat pikiran Zheng Su sekilas, tetapi bagaimanapun juga, karena hubungan darah, Zheng Li tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Setengah jam kemudian, Puan muda, jalan sudah dibersihkan. Mo Changfeng memimpin orang-orang untuk membersihkan bebatuan. Itu masalah serius, jadi dia melakukannya sendiri. Longsor ini terlalu aneh. Pasti ada yang salah, tetapi Zheng Ji tidak bisa menyelidikinya sekarang. Dia mulai khawatir akan ada bahaya nanti. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Shikai dan Jiqian. Bagus. Zheng Ji mengangguk. Waktunya tepat dan tidak ada yang perlu dikatakan. Zheng Li memintanya untuk bertanggung jawab atas kegiatan pengorbanan karena dia ingin dia secara bertahap mengelola urusan keluarga. Kegiatan pengorbanan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Pertama, kegiatan pengorbanan adalah urusan keluarga dan semua anggota harus hadir. Kedua, pengorbanan dan warisan saling terkait erat. Sejak zaman dahulu, hanya pemimpin keluarga yang memenuhi syarat untuk memimpin upacara pengorbanan. Dengan cara ini, Zheng Ji akan menjadi putra mahkota dengan cara yang sah. Seperti kata pepatah, jika namanya tidak tepat, kata-kata tidak akan mengalir. Jika kata-kata tidak mengalir, segala sesuatunya tidak akan tercapai. Bahkan jika Zheng Su ingin menjadi kepala keluarga, dia tidak memiliki kualifikasi identitas. Dengan cara ini, orang-orang tua dalam keluarga tentu saja tidak akan setuju dengan seorang bajingan yang mewarisi posisi kepala keluarga. Beritahukan kepada semua orang dan teruslah melangkah maju.
Baik, Guru. Saya akan segera pergi dan memberi tahu Anda. Daerah pinggiran luar pegunungan. Itu hanya rawa, sepertinya tidak ada yang aneh. Putri Iblis berjalan ke rawa dan menghentakkan kakinya pelan. Tiba-tiba, tubuh Moji tampak kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam lumpur. Ia begitu ketakutan hingga berteriak. Ketika ia melihat ke bawah, ia mendapati kakinya telah terbenam ke dalam lumpur dan menghilang hingga ke pergelangan kakinya hanya dalam waktu 10 detik. Rawa ini bagaikan pasir hisap di padang pasir, yang perlahan-lahan menelan manusia. Aku pergi dulu. Melihat keadaan yang tidak baik, Miehun langsung bergegas menghampiri dan menggenggam tangan Moji dengan erat. Cepatlah dan selamatkan orang-orang. Yesike juga tahu betapa mengerikannya pasir hisap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa rawa ini akan seperti pasir hisap, tidak mampu menahan beban dan menyebabkan benda-benda tenggelam. Yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa akan ada pasir hisap di Laut Cina Timur. Saat Yesike berada di pasukan khusus Longya, ia mengikuti pelatihan tempur di hampir semua medan, termasuk gurun. Selama pelatihan, ia juga diajari banyak hal tentang pasir hisap. Jika hanya mengandalkan tenaga kasar untuk menariknya, ia harus memiliki kekuatan untuk mengangkat mobil. Bahkan jika ada derek di tempat kejadian, kekuatan sebesar itu dapat membahayakan orang yang terjebak di pasir hisap. Gerakan kakimu perlahan-lahan dan cobalah untuk meningkatkan area kontak antara tubuhmu dan pasir hisap. Yesike membimbing Moji selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, dia bukan orang biasa. Setelah jatuh ke pasir hisap, Moji tidak panik, juga tidak melambaikan tangan dan kakinya, yang hanya akan meningkatkan kecepatan tenggelamnya. Selain itu, sebagai seorang kultivator, dia dapat mengerahkan dan menahan kekuatan yang lebih besar. Dengan bantuan semua orang, Moji memanjat keluar lagi hanya dalam waktu 3 menit. Benarkah? Bagaimana bisa ada pasir hisap di sini? Oh tidak, seharusnya disebut pasir hisap. Meskipun dia berhasil keluar dari rawa, Moji masih dalam keadaan terkejut. Dia mengganti sepatunya dengan sepasang sepatu baru dari ranselnya. Jika dia bertindak sendiri kali ini, hasilnya akan sulit diprediksi. Qian, bagaimana menurutmu? Yesike merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak menyelidiki lebih dalam, semua yang ada di sini tampak terlalu supranatural. Gunung pinggiran luar mungkin bukan sekadar gunung. Saya juga tidak tahu, tetapi tidak mungkin ada pasir hisap di Laut Cina Timur. Beritahukan kepada semua orang untuk berhati-hati. Perintah Yesike. Bos, sepertinya kita dikepung. Pada saat ini, Miehun berkata dengan suara dingin. Yesike melihat sekeliling dan melihat banyak sosok muncul dari hutan. Semuanya, waspadalah. Hati Yesike menegang. Memang ada banyak orang yang menyergap di sini. Sekarang ada pengejar di belakang dan pasir hisap di depan. Tidak ada cara lain selain bertarung. Bos, tampaknya jumlah orang mereka lebih banyak dari kita. Tujuan kami adalah melindungi proses pengorbanan. Jika kami mulai membunuh orang di sini, itu akan sangat menyulitkan Zhengji. Yesike menoleh dan berbisik kepada Jiqian. Ada hal lain. Jiqian sekarang adalah putri tertua keluarga Ji di Yanjing, dan dia juga tersangka dalam kematian Zheng Ruo. Jika keluarga Zheng mengetahui bahwa dia muncul di pegunungan pinggiran kota, dia pasti akan dikritik. Aku punya cara. Jiqian mengeluarkan elemen air dan mengayunkan tongkatnya. Beberapa lampu biru jatuh ke lumpur di belakangnya. Kemudian, lumpur berlumpur itu mulai mengeras dan berubah menjadi tanah beku dalam beberapa detik. Berlari. Semua orang bergegas ke sisi lain rawa. Rawa berubah menjadi tanah beku, dan orang-orang tidak akan tenggelam saat mereka menginjaknya. Yesike tidak menyangka bahwa kekuatan batin Jiqian telah meningkat pesat, sehingga dia mampu memadatkan seluruh rawa hanya dalam beberapa pukulan. Pada saat yang sama, sosok-sosok di belakangnya juga mulai bergerak, bergegas menuju kelompok itu dari kuil bulan di Istana Dunia Bawah, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yesike berbalik dan melihat bahwa semua orang ini menutupi wajah mereka dengan kain hitam, bahkan mata mereka pun tertutup, dan dia tidak tahu bagaimana mereka bisa melihat jalan di depan. Sudah waktunya. Ketika orang terakhir meninggalkan rawa, Jiqian tiba-tiba berteriak. Yesike mengerti apa yang dimaksudnya. Dia mengeluarkan elemen api, mengalirkan kekuatan internalnya dengan kecepatan tercepat, dan membakar rawa. Api menyebar ke seluruh padang rumput. Rawa yang telah berubah menjadi tanah beku mencair lagi, dan para pengejar di depan terkejut. Beberapa dari mereka telah melangkah ke dalam rawa, tidak dapat melarikan diri, dan tubuh mereka mulai tenggelam. Bagus sekali, ayo kita pergi sekarang. Yesike berteriak, sudah waktunya membiarkan mereka merasakan rawa itu. 10 menit kemudian, kami segera memberitahu Tuan Zheng bahwa ada seseorang yang mencoba mengganggu kegiatan pengorbanan. Jiqian bernapas dengan ringan dan berlari beberapa kilometer dalam satu tarikan napas. Dia seharusnya tidak dikejar untuk saat ini. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 60 orang di sisi lain. Bukannya dia takut pada mereka, tetapi dia harus selalu mencari tahu situasinya sebelum mengambil tindakan. Sialan, tidak ada sinyal di gunung sialan ini. Moji mengeluarkan ponselnya dan mengumpat. Tidak mungkin. Aku hanya sedang bermain dengan ponselku. Miehun mengeluarkan ponselnya, dan benar saja, tadi ponselnya berfungsi dengan baik, tetapi sekarang tidak ada sinyal sama sekali.
Tidak apa-apa, aku akan mencarinya sendiri. Bersambung.